CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa namun keburaman malam masih tetap membatasi pandangan matanya yang tajam. Untuk beberapa saat lamanya, Jeliteng berdiam diri. Dengan segenap kemampuan indranya, ia mencoba mengetahui apakah yang ada di sekelilingnya. Tetapi ia tidak mendengar sesuatu dan tidak melihat sesuatu selain pepohonan, bebatuan, dan air yang tidak lebih dari setinggi mata kaki. Namun sekali lagi merasa tubuhnya tersentuh sesuatu. Tidak terlalu keras, tetapi ia mulai mengerti bahwa ia telah dikenai oleh sentuhan batu kerikil yang kecil yang dilontarkan dari tempat yang tidak diketahui. Sejenak Jeliteng termangu-mangu. Ia mencoba mengurai keadaan. Tentu seseorang dengan sengaja telah mengintainya dan mencobanya dengan melemparkan sebutir kerikil kecil. Apakah mungkin Daruwerdi? Ia bertanya kepada diri sendiri. Atau orang-orang dari Sanggar Gading? Atau dari padepokan yang lain? Atau Kiai Kanti, Paman Sri Panular? Atau? Jeliteng menjadi bingung. Dalam pada itu, selagi ia masih termangu-mangu, tiba-tiba didengar suara tertawa meledak. Suara yang tiba-tiba saja terdengar di segala arah oleh gema yang bersaut-sautan. Gila, Jeliteng menggeram. Dengan seksama ia mencoba mendengar suara itu. Tetapi agaknya ia belum pernah mendengar suara yang bernada rendah. Tetap demikian kerasnya. Anak yang dungu. Suara itu masih melingkar-lingkar dari segala arah. Apa yang dapat kau lakukan dengan latihan-latihan yang tidak terarah itu? Apakah dengan meloncat-loncat dan melenting-lenting itu kau kira kau dapat mengalahkan lawan-lawanmu? Jika kau ingin bergabung dengan orang-orang yang sibuk mencari pusaka itu, kau harus dapat meyakinkan dirimu sendiri bahwa kau bukannya anak ingusan yang sekedar ikut-ikutan. Jeliteng menggertakkan giginya. Dengan nada tinggi ia berteriak, "Siapa kau? Siapa?" Suara tertawa itu terdengar semakin keras dalam nada rendah. Terdengar suara itu menyaut, "Kau tidak perlu mengetahui siapa aku, tetapi aku adalah salah seorang dari mereka yang menginginkan pusaka yang tersembunyi di sekitar sepasang bukit mati ini. Sementara di sini ada kau dan Daruwerdi, maka aku harus berbuat sesuatu untuk mengatasi kau dan Daruwerdi. Tetapi ada kelebihan Daruwerdi daripadamu, Jeliteng, yang bergelar Arya Baskara, bahwa kau sama sekali tidak berarti apa-apa di sini. Sementara Daruwerdi sedikit banyak dapat dijadikan pancatan untuk mengetahui rahasia pusaka itu." "Gila!" geram Jeliteng. "Siapa kau, he? Kau perlu mengetahui siapa aku?" Suara itu melingkar-lingkar semakin keras. "Ya." Yang terdengar adalah suara tertawa meledak seolah-olah tidak dapat ditahan lagi. Katanya, "Aku adalah orang yang paling berhak atas pusaka itu. Aku tahu betapa besar kekuatan gaib yang tersimpan pada pusaka itu. Sehingga setiap kelompok yang merasa mempunyai cukup kekuatan saling berebut untuk memilikinya." Jeliteng termangu-mangu sejenak, dan suara itu masih bergema.
Yang terjadi sekarang barulah benturan-benturan kecil yang tidak berarti. 2-3 orang saling membunuh tanpa arti. Tetapi pada suatu saat pertentangan yang sebenarnya akan meledak. Aku akan menghancurkan segalanya. Kau, orang-orang Kendali Putih, orang-orang Sanggar Gading, orang-orang Pusparuri, dan kemudian Daruwerdi dengan kelompoknya setelah aku paksa untuk membuka rahasia penyimpanan pusaka itu. Ia tidak akan mengatakannya, sahut Jeliteng. Suara tertawa itu bagaikan melingkar-lingkar di seluruh ngarai dan lereng sepasang bukit mati, di sepanjang sungai dan di bulak-bulak yang luas dan gersang. Kau memang aneh. Jika aku menangkapnya, maka dengan hukuman picis ia tentu akan berbicara. Terasa kulit tubuh Jeliteng meremang, namun ia membentak, "Keluarlah, kita berbicara secara jantan. Dan jika tidak ada persesuaian lagi di antara kita, kita akan bertempur sekarang." "Belum waktunya, Jeliteng," sahut suara itu. "Aku sedang mengawasi gerak-gerik orang-orang Pusparuri yang sedang mendekati daerah ini, bukan orang-orang Kendali Putih. Tetapi aku tidak mau menyia-nyiakan tantanganmu itu. Aku hanya akan membuktikan bahwa aku mempunyai kelebihan daripadamu." "Persetan, keluarlah." "Tidak perlu, sudah aku katakan bahwa hal itu belum waktunya. Yang akan aku lakukan adalah bermain-main dengan kerikil." "Hei, cobalah kau menghindari kerikil-kerikil yang akan aku lemparkan. Kerikil-kerikil itu tidak terlalu kecil. Kau akan dapat melihat di keremangan malam, seandainya kau memiliki sedikit ketajaman penglihatan. Jika kau berhasil menghindari semua lontaranku, maka aku akan mengambil waktu 1-2 tahun untuk berguru lagi kepada orang yang lebih pandai dari guruku yang sekarang. Baru kemudian aku akan datang memperebutkan pusaka itu." "Persetan!" Jeliteng berteriak. "Kita akan mulai. Bersiaplah." Sebelum Jeliteng menjawab, ia telah melihat sebuah kerikil terlempar dari sebuah gerumbul ke arahnya. Dengan tangkasnya ia meloncat menghindar. Bukan saja menghindar, tetapi dengan serta-merta ia pun telah meloncat ke arah gerumbul itu. Dengan kekuatan yang luar biasa dan kecepatan yang tidak terduga-duga, Jeliteng berhasil dalam sekejap sampai ke gerumbul itu. Namun ketika dengan sepenuhnya tenaga ia menerjang ke dalamnya, ia sama sekali tidak menemukan seorang pun. Jeliteng terkejut ketika ia mendengar suara tertawa beberapa langkah di belakangnya. Namun ketika suara terjawab itu berhenti, maka ia melihat gerumbul di seberanglah yang bergetar. "Gila!" Jeliteng menggeram. "Jangan lari!" Tidak terdengar jawaban. Karena itu, maka Jeliteng pun menjadi semakin gelisah dan bahkan marah. Baru sejenak kemudian ia mendengar suara yang melingkar-lingkar itu lagi. Katanya, "Kembalilah di antara batu-batu itu. Kita belum selesai. Kau sempat menghindari batu kerikilku yang pertama, tetapi itu belum satu kemenangan. Karena aku akan melemparmu seperti hujan, dan kau tidak akan dapat menghindar karenanya." Jeliteng termangu-mangu sejenak. Ia mencoba berpikir bagaimana caranya untuk mendapat berhadapan langsung dengan orang yang bersembunyi itu. Sejenak ia masih tetap berdiri di tempatnya. Sementara suara itu terdengar lagi. "Apakah kau takut menghadapi kerikil-kerikil kecilku, anak muda? Kaulah yang menantang aku, dan ternyata kau menjadi ngeri sendiri." "Persetan!" geram Jeliteng. Namun ia pun kemudian menemukan akal. Ia akan turun ke sungai dan berada di antara batu-batu. Ia akan sempat memperhatikan dari manakah arah batu-batu kerikil itu dilontarkan. Dengan demikian, apabila terbuka kesempatan, ia akan dapat menyergap orang yang merahasiakan dirinya itu. Oleh pikiran itu, maka ia pun kemudian menjawab, "Kita langsungkan perang tanding dengan caramu.
Tetapi jika kau kalah, maka kau harus menunjukkan dirimu, dan perang tanding akan berlangsung dengan cara yang lain, dengan cara seorang laki-laki jantan. Suara tertawa terdengar menyusur jurang di sepanjang sungai dan seakan-akan membentur lereng Bukit Gundul dan bukit berhutan itu, memencar memenuhi bulak-bulak yang luas. Bagus, kau memang seorang anak muda yang berani. Baiklah, aku setuju dengan perjanjianmu itu. Jeliteng pun kemudian mempersiapkan dirinya di antara batu-batu. Tetapi ia dengan seksama memperhatikan dari manakah batu-batu kerikil itu akan berloncatan. Sejenak tidak terdengar suara apapun. Jeliteng masih berdiri tegak sambil memusatkan segenap kemampuan daya tangkap indranya. Pendengarannya dan penglihatannya dipergunakannya sebaik-baiknya. Betapapun malam diselubungi oleh kekelaman, namun Jeliteng masih mampu melihat melintasnya bayangan yang mengarah ke tubuhnya. Sementara itu, ia mencoba untuk mendengar gemerisik dedaunan di gerumbul-gerumbul yang terdekat pada tanggul sungai kecil itu. Sejenak kemudian, yang didengar Jeliteng adalah suara tertawa yang menjengkelkan itu. Sehingga dengan marah Jeliteng menggeram, "Cukup, cukup, aku akan muak mendengar suara tertawa itu." Suara tertawa itu semakin lama menjadi semakin susut. Sejenak kemudian, terasa sesuatu tergetar di dadanya, tepat pada ujung suara tertawa yang kemudian berhenti itu. Luar biasa, desahnya di dalam hati. Suara tertawa itu membuktikan bahwa aku berhadapan dengan seseorang yang pilih tanding. Dalam pada itu, ketika suara tertawa itu terhenti, maka Jeliteng pun mendengar suara gemerisik lembut. Ketika ia berpaling, dilihatnya sebuah batu kerikil meluncur ke punggungnya. "Gila, ia berada di belakangku," geramnya sambil meloncat menghindari. Namun kerikil yang pertama itu telah disusul dengan kerikil yang kedua, ketiga, dan keempat berurutan. "Persetan!" Jeliteng mengumpat. "Kau pengecut!" Tidak terdengar jawaban, tetapi jarak lontaran kerikil itu semakin lama menjadi semakin rapat. Sehingga dengan demikian, Jeliteng harus berloncatan semakin cepat. Bukan saja di antara batu-batu, tetapi ia pun harus meloncat dari satu batu ke batu yang lain. Namun sementara itu, Jeliteng pun selalu memperhatikan dari mana kerikil itu dilontarkan. Pada saat Jeliteng telah yakin arah lontaran kerikil itu, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya. Sambil berloncatan, menghindar, ia berusaha mendekati tebing di bawah gerumbul dari arah kerikil itu dilontarkan. "Aku harus mendapatkannya, betapapun saktinya, tetapi aku tidak mau direndahkan seperti ini," berkata Jeliteng di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera menghimpun tenaganya sambil menghindari lontaran-lontaran itu. Maka ia pun segera bersiap untuk meloncat naik ke atas tanggul. Namun tiba-tiba saja, lontaran-lontaran itu berhenti tepat pada saat Jeliteng sudah siap untuk meloncat. Karena itu, maka Jeliteng pun justru tertegun. Dipandanginya gerumbul di atas tanggul itu. Sepi, ia tidak melihat selembar daun pun yang bergerak. "Persetan," geramnya, "aku harus mendapatkannya." Tetapi ketika ia benar-benar akan meloncat, maka terdengar lagi suara tertawa itu. Di sela-sela suara tertawa itu, ia mendengar orang yang bersembunyi itu berkata, "Bagus anak muda, hari ini kau berhasil lolos. Tidak sebuah kerikil pun yang dapat mengenaimu. Tetapi itu bukan kemenangan. Aku memang sengaja berbuat demikian, agar kau menjadi agak berbesar hati. Ternyata meskipun ilmumu cukup baik, tetapi hatimulah yang sangat kerdil. Besok aku akan datang, dan kau akan mendapat perlakuan yang lebih keras dan mungkin kasar, sehingga kau harus mengakui bahwa kau kalah dari aku. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa mengenai pusaka itu. Dengan demikian, sebaliknya kau mengundurkan diri
sebelum kau mati. Baru kemudian aku akan berbuat serupa terhadap Daruwerdi, tetapi dengan tuntutan yang lebih berat, justru karena ia mengetahui serba sedikit tentang pusaka yang sama-sama diperebutkan itu. Namun sebelum itu, aku masih harus melindunginya dari orang-orang Pusparuri yang mendekati daerah ini sekarang. Orang-orang Kendali Putih, orang-orang Sanggar Gading, dan kau. Aku belum tahu apakah kakek tua di bukit itu juga mempunyai sangkut paut dengan pusaka itu. Jika demikian, meskipun agak sulit, tetapi ia pun harus dibinasakan pula. Pengecut, Jeliteng menggeram. Turunlah, kita berhadapan sekarang. Sudah aku katakan, waktuku sedikit. Orang-orang Pusparuri mendekati daerah ini sekarang. Aku perlu mengawasinya. Jeliteng tidak mau kehilangan. Itulah sebabnya maka tiba-tiba saja ia pun segera meloncat naik. Dengan sigapnya ia menerjang gerumbul pada arah batu-batu kerikil itu dilontarkan. Namun seperti yang telah dilakukannya, ia pun menjadi kecewa. Ia tidak menemukan apa-apa di gerumbul itu. Jeliteng mengumpat ketika ia mendengar suara di gerumbul yang lain, agak jauh daripadanya. Besok kita ketemu lagi di sini, anak muda. Jeliteng hanya dapat menggertakkan giginya. Ia melihat bayangan yang bagaikan terbang, hilang dalam kegelapan. Bayangan seseorang yang tidak dapat diketahui ciri-cirinya, tanpa baju dan hanya melilitkan kain panjangnya di lambung. Gila, geram Jeliteng. Tetapi Jeliteng tidak mengejarnya. Ia sadar bahwa tentu akan sangat sulit untuk dapat mengejar orang itu. Jika ia mencobanya juga, maka ia hanya akan kehilangan banyak waktu dan tenaga. Namun tiba-tiba saja Jeliteng seperti orang terbangun dari mimpinya. Ia pun kemudian meloncat berlari sekencang-kencangnya menuju ke bukit berhutan. Salah seorang yang dicurigainya melakukan permainan itu adalah Kiai Kanti. Meskipun Kiai Kanti akan sampai lebih dahulu ke gubuknya, namun orang tua itu tentu basah oleh keringat atau tanda-tanda lain bahwa ia baru saja berlari-lari. Ketika Jeliteng sampai ke dekat gubuk yang telah dihuni oleh Kiai Kanti, hatinya menjadi berdebar-debar. Jika benar orang tua itu yang melakukannya, apakah yang kemudian akan diperbuatnya? Meskipun demikian, Jeliteng pun kemudian mengetuk pintunya perlahan-lahan. Siapa? Terdengar suara Kiai Kanti dari dalam. Aku Kiai Jeliteng, jawab Jeliteng di luar. Jeliteng mendengar amben berderit. Kemudian ia mendengar langkah Kiai Kanti ke pintu. Ketika pintu terbuka, maka dilihatnya Kiai Kanti menggosokkan matanya sambil berselimut kain panjangnya. Oh, marilah Nger, masuklah. Tetapi aku belum dapat mempersilakan Angger duduk. Yang baru dapat aku buat adalah amben yang hanya dapat aku pakai untuk sementara, karena tulang-tulangnya hanya aku ikat saja satu dengan yang lain. Aku belum sempat membuat amben yang baik dengan adon-adonan pada setiap sambungan. Sudahlah Kiai, Jeliteng memotong agar cerita itu tidak berkepanjangan. Aku hanya lewat saja malam ini. Angger dari mana? Bertanya Kiai Kanti. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.